Tom Lembong dihukum 4,5 tahun penjara. Tapi, tunggu dulu. Siapa sebenarnya yang layak dihukum di negeri ini? Yang bersuara, dihukum. Yang jujur, ditumbalkan. Yang melawan, dibungkam. Sementara yang mencuri, dikasih panggung. Disambut di istana. Duduk manis di kursi empuk. Disalamin media. Hari ini, Tom dijatuhi vonis. Besok, bisa siapapun. Lo kerja jujur, lo bela rakyat, lo lawan mafia. Dan sistem ini bakal kasih lo hadiah. Penjara. Jadi jangan salah. Ini bukan soal korupsi. Ini soal siapa yang berani bikin perubahan. Dan siapa yang harus dihancurkan karena terlalu bersih buat negeri yang kotor. Siapa Tom Lembong sebenarnya? Kita kenal dia sebagai mantan Menteri Perdagangan. Tapi Tom Lembong bukan politikus biasa. Dia bukan tipe pejabat yang cari proyek. Dia bukan petugas partai. Dan dia bukan boneka siapa-siapa. Tom itu teknokrat, orang lapangan, anak Harvard, pernah jadi investment banker, kerja buat Indonesia dari dalam dan luar. Waktu Presiden Jokowi tarik dia masuk kabinet, banyak yang bilang ini harapan. Kenapa? Karena Tom punya satu hal yang langka. Otak tajam, hati bersih, dan nyali gede. Dia pegang posisi Menteri Perdagangan cuma sekitar setahun. Tapi selama itu, dia ngotot reformasi kebijakan impor. Dia lawan mafia gula, dia buka data, dia tekan rantai distribusi yang udah dikuasai puluhan tahun sama segelintir orang. Dan seperti biasa di Indonesia, kalau lu lawan kepentingan besar, siap-siap ditumbalkan. Tom nggak cari untung, tapi justru jadi tumbal. Nggak ada bukti dia makan duit. Nggak ada transfer ke rekening pribadinya. Nggak ada villa, nggak ada mobil mewah, nggak ada tas LV istri pejabat. Tapi hari ini, dia dihukum 4,5 tahun penjara. Dan katanya, kerugian negara sampai 578 miliar rupiah. Loh, uangnya kemana? Ke Tom? Enggak. Ke kantong pribadi? Enggak. Itu cuma selisih kebijakan impor. Karena apa? Karena Tom longgarkan aturan impor gula mentah buat industri. Tujuannya? Biar pabrik kecil bisa tetap hidup. Biar harga bahan baku stabil. Biar ekonomi nggak stok. Tapi jaksa bilang itu melanggar aturan. Hakim bilang prosedurnya nggak sesuai. Akhirnya, Tom dihukum. Tanpa ada bukti niat jahat. Tanpa aliran duit, tanpa keuntungan pribadi. Lu percaya ini adil? Gue tanya ya, kenapa pejabat yang nyolong miliaran dari proyek bansos cuma dapat 2 tahun? Bebas cepat, disambut partai. Kenapa kepala daerah yang ketahuan main anggaran masih bisa ikut pilkada? Kenapa pelaku mega korupsi BLBI, Jiwasraya, dan Garuda banyak yang hilang dari berita? Tapi Tom Lembong, yang niatnya reformasi, yang nggak makan duit, yang nggak ikut main, malah dihukum. Lu tahu kenapa? Karena di Indonesia, hukum itu bukan soal benar atau salah. Tapi soal lu siapa? Lu di pihak mana? Dan lu ngusik siapa? Kalau lu diem, lu aman. Kalau lu tunduk, lu selamat. Tapi kalau lu buka suara, kalau lu bongkar sistem, lu siap-siap dikeroyok dari segala arah. Dan itulah yang terjadi sama Tom. Habis dia lawan mafia impor, dia dicari celahnya. Dan begitu ada kebijakan yang sedikit nyimpang, langsung ditarik, dibengkokin, dan dipelintir jadi kasus korupsi. Padahal logikanya, masa orang bikin kebijakan buat bantu industri lokal malah dianggap memperkaya orang lain? Lah terus pejabat yang bikin proyek gagal, yang datanya asal-asalan, yang jelas-jelas ngerugiin negara, itu ngapain aja? Reaksi publik, marah, heran, jijik, tapi juga takut. Karena yang dikorbankan bukan sembarang orang. Ini Tom Lembong. Dan kalau Tom aja bisa dipelintir, siapa yang aman? Warganet rame-rame bilang ini pengadilan rasa politik. Ini sistem yang sengaja dijaga untuk ngancurin orang jujur. Tapi lihat media mainstream. Apa yang mereka tulis? Vonis adil, hakim objektif, tegaknya hukum. Padahal publik tahu, narasi itu murahan, opini digiring. Seolah-olah publik nggak ngerti hukum. Padahal justru karena rakyat makin ngerti, makin susah dibohongi. Makanya mereka panik, lalu muncul buzzer. Komentar receh, dibilang netizen lebay, dibilang pengamat terlalu politis. Tapi mereka lupa, suara rakyat itu nggak bisa dimatiin cuma dengan headline settingan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang diuntungkan dari semua ini? Mafia impor? Jelas. Karena mereka bisa balik lagi main kuota, main harga, main lobby. Pejabat pengecut? Iya. Karena mereka bisa pakai ini sebagai contoh buat nakut-nakutin pejabat lain biar jangan neko-neko. Sistem hukum busuk? Pastinya. Karena setiap vonis kayak gini, bikin yang jujur mundur dan yang culas makin berani. Dan elit politik, jangan salah.
Di tengah panasnya politik nasional, kasus kayak gini bisa jadi alat, bisa buat serang lawan, bisa buat lindungi kawan, bisa buat alihkan isu, bisa jadi bargaining. Tom dijadiin tumbal. Tapi sebenarnya, ini buat kasih pesan, jangan main api, jangan lawan sistem. Sekarang, ini bukan soal Tom lagi, ini soal kita semua. Kita mau terus diem? Nonton orang jujur dikorbankan satu persatu? Atau kita mulai buka suara? Jangan salah, hukum itu harusnya bukan buat melindungi penguasa, tapi buat lindungi rakyat. Kalau hari ini kita biarin satu orang jujur dihukum, besok sistem ini bakal berani hukum siapa aja yang nggak tunduk. Ini bukan kata-kata kosong. Ini seruan buat semua yang masih punya hati. Buat yang masih percaya, negeri ini bisa dibenerin. Tapi bukan lewat kompromi. Hari ini Tom, besok bisa siapa aja. Bahkan lo, temen lo, orang tua lo, anak lo. Karena ketika sistem hukum udah dikendalikan kepentingan, maka semua warga negara adalah target. Lo bisa pilih dua jalan. Jalan nyaman, diem, aman, pura-pura nggak tahu. Atau jalan berani, buka suara, lawan ketidakadilan. Dan hari ini, kita nggak punya waktu lagi buat diem. Karena kalau kita diem, kita sama aja setuju. Tom Lembong bukan koruptor. Dia korban sistem. Dan kita semua adalah saksinya.